penguin-penguin di kutub. Kalau sendiri, bagaimana menghadapi paus yang begitu besar? Tetapi dengan bersama, penguin-penguin itu bisa mengalahkan paus yang hendak memangsanya. Begitu juga dengan yang terakhir, ya, bagaimana elang mau memangsa tetapi tidak bisa. Nah, inilah pentingnya teman-teman kita harus membangun tim kerja. Together everyone achieve more. Pada malam hari ini saya akan sharingkan pengalaman saya selama 13 tahun membangun organisasi bisnis. Saya merumuskan ada 8 rahasia sukses bagaimana bisa membangun super team. Kita mulai. Yang pertama, teman-teman harus memiliki mindset yang tepat. Sekali lagi, kenapa harus mindset, Pak Indra? Karena mindset ini, pola pikir, semuanya itu berasal dari pikiran kita. Karena apa, teman-teman? Apa yang kita pikirkan, itu akan menjadi apa yang kita katakan, atau apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan, itu akan menjadi yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan sehari-hari, akan menjadi satu habit, kebiasaan. Kebiasaan inilah akan membentuk karakter. Dan karakter akan menentukan masa depan kita. Jadi, kesimpulannya harus memiliki mindset, pikiran yang tepat dulu. Karena dari awalnya kalau pikiran kita salah, kita masukkan input yang salah, maka hasilnya pasti salah juga. Tetapi kalau sebaliknya, kita memasukkan input yang benar, mindset kita sudah tepat, mindset kita sudah benar, maka outputnya, keluarannya juga pasti akan benar juga. Ibaratnya kalau kita menanam biji pepaya, kira-kira tumbuhnya apa teman-teman? Pasti buah pepaya. Kalau kita menanam satu biji semangka, pasti tumbuhnya semangka. Nggak mungkin tanam pepaya tumbuhnya semangka. Jadi kita harus memiliki mindset yang tepat, pola pikir kita di dalam menjalankan usaha. Contoh, saya membangun tim, kalau kita punya mindset yang benar. Saya bangun tim, saya berpikir bagaimana caranya saya bikin tim ini harus sejahtera. Tim ini harus bisa mendapatkan manfaat yang sama dengan saya. Saya akan sharing setengah pendapatan saya untuk membangun tim saya, untuk memberikan bonus supaya kita sama-sama sejahtera. Ini yang dinamakan mindset yang tepat, teman-teman. Tapi kalau kita berpikir, wah, saya bangun tim, udah, saya kerjain aja orang-orang. Supaya apa? Ya mereka kerja sama saya, yang penting saya dapat uang, penghasilan yang banyak. Urusan mereka penghasilan, ya bonus mereka begitu aja. Penghasilan mereka begitu aja. Nah, kalau begitu, mindsetnya tidak tepat. Kita tidak akan mempunyai satu tim yang besar. Teman saya, sahabat baik saya, sekaligus mentor saya juga, Mas Agung Wibowo, beliau selalu mengatakan, bro, kita ini dalam usaha 13 tahun, merasakan nggak? Banyak sekali bantuan-bantuan, kita sebut sebagai invisible hand, tangan-tangan nggak terlihat di dalam usaha. Banyak sekali teman-teman saya rasakan. Ketika menghadapi satu permasalahan, satu masalah yang berat, tetapi kalau kita sudah punya mindset yang benar, kita berserah diri, kita memohon kepada Yang Maha Kuasa, maka tahu-tahu itu datang aja. Ting, tiba-tiba ada solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Justru teman-teman yang saya alami, ketika masalah yang datang itu semakin berat, maka ketika kita berhasil menyelesaikan masalah itu, usaha kita akan semakin berkembang dengan pesat. Jadi teman-teman harus memiliki mindset, pola pikir yang tepat. Yaitu harus memiliki yang sebelah kiri. Sebelah kiri yang warna biru adalah growth mindset. Mindset atau pola pikir yang selalu berkembang. Jangan statis, teman-teman. Contoh saat ini, kita menghadapi masalah pandemi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dari zaman dulu ada namanya tahun lalu itu PSBB. Sekarang apa? PPKM yang berlevel-level. Nah, kalau kita fokus pada mindset yang tidak tepat, fixed mindset, ya udah kita tunggu aja. Nggak mungkin kan kita usaha di kala pandemi, toko disuruh tutup, pembatasan jam operasional, begitu banyak aturan-aturan. Tetapi teman-teman, kalau kita berpikir secara growth mindset, mindset kita berkembang, kita akan mencari solusi terhadap masalah yang datang kepada kita.
Oh, nggak apa-apa. Kita mungkin nggak bisa jualan secara offline. Kita cari, kita riset, kita lakukan pemasaran secara online. Nah, ternyata yang saya lakukan, pemasaran offline-nya memang turun, tetapi pemasaran online naik sampai 5 kali lipat. Jadi omsetnya sebenarnya sama, turun ya ada turun, tapi nggak terlalu jauh. Karena apa? Fokus kepada growth mindset, pola pikir yang ketika masalah datang, kita harus fokus terhadap solusinya. Kemudian effort, ya kerja keras, dan sikap kita itu menentukan kemampuan kita. Nah, ini juga salah satu contoh kita harus memiliki mindset yang tepat. Jangan kita merasa wah frustasi, akhirnya kita menyerah. Itu namanya fixed mindset. Sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, milikilah growth mindset, pola pikir yang selalu berkembang, selalu mencari masalah, ketika datang ya harus mencari solusinya. Jangan hanya fix saja, diam saja. Harus extraordinary. Ini adalah yang pertama, kita harus memiliki mindset yang tepat di dalam mengelola organisasi bisnis kita. Kemudian yang kedua, setelah punya mindset yang tepat, maka teman-teman sekalian harus menemukan orang yang tepat. Nah, ini susah-susah gampang, gampang susah. Kenapa? Karena untuk mencari orang yang tepat, butuh waktu, butuh proses. Tetapi beruntungnya, kita sudah banyak sekali ilmu-ilmu, terutama di bidang psikologi, yang kita bisa membaca karakter orang. 2 minggu lalu saya sempat sharingkan kepada teman-teman sekalian dalam sesi WhatsApp marketing bagaimana kita harus memahami kepribadian konsumen. Ini juga berlaku untuk memahami kepribadian tim kerja kita, teman-teman sekalian. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menerapkan orang yang tepat mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang sesuai juga. Contoh, kita sudah bahas ya satu persatu. Ini adalah orang sanguin di bagian pojok kiri atas. Saya review sedikit. Kemudian ini adalah di sebelah kanan adalah orang koleris. Kita sebut sebagai ekstrovert. Ini adalah orang-orang yang butuh energi dari orang luar. Kalau nggak ketemu orang, rasanya energinya tuh melemah. Tetapi sebaliknya teman-teman, orang-orang introvert, yaitu tipe orang melankolis dan plekmatis, mereka lebih senang, introvert itu lebih senang terhadap diri sendiri. Udah, nggak mau ketemu orang. Ya, nah kita dalam mencari tim kerja kita harus paham dulu kepribadiannya. Contoh, customer service teman-teman, CS. Kira-kira cocok nggak dimasukin orang koleris? Nah, kita mau cari CS nih. Kemudian pas dites, hasil kepribadiannya koleris. Kita terima, akibatnya gimana? Wah, bahaya ya ketika orang datang nih komplain. Yang ada adalah apa? Dikomplain balik. Nggak cocok. Orang koleris tempatkanlah dengan dia orang-orang sebagai pemimpin. Challenge, orang koleris itu senang diberikan challenge, diberikan target. Orang sanguin senang untuk diberikan apa? Hadiah, happy-happy. Nah, itu orang sanguin paling senang. Maka kita harus menyesuaikan. Orang melankolis bagaimana? Orang plekmatis. Hati-hati, orang melankolis adalah orang pemikir. Nah, jangan kita berikan challenge. Yang ada apa? Seperti saya sharingkan 2 minggu lalu. Dia akan melemah. Diberikan challenge, dia jadi melemah. Sebaliknya gimana jadi Pak Indra? Untuk orang melankolis ya kita pelan-pelan, harus dorong pelan-pelan. Ini loh, kita punya goal seperti ini. Harusnya kamu bisa, caranya kita kasih strateginya. Nah, orang melankolis butuh hal-hal seperti itu. Begitu juga dengan orang pragmatis. Ini nurut saja. Yang penting kita berikan job description yang tepat supaya mereka bisa berkembang di organisasi bisnis kita dengan baik. Ya, ini sudah kita pelajari, ini sebagai summary saja. Ini orang sanguin punya kelebihan dan kekurangan, orang koleris juga punya kelebihan kekurangan, masing-masing kepribadian memiliki kelebihan dan kekurangan. Tinggal bagaimana teman-teman sekalian
memanfaatkan kelebihan masing-masing dari tiap kepribadian, kemudian kelemahannya kita tutupi. Dan carilah orang yang tepat sesuai dengan kepribadian mereka. Kalau mereka ketika wawancara misalkan, nah dia sudah kelihatan, ini orang introvert. Jangan kita masukkan sebagai marketing yang tiap hari keliling. Kira-kira gimana? Masuk nggak? Nggak bisa, teman-teman sekalian. Kalau orang-orang yang marketing keliling nih, sales door to door, atau keliling sebar brosur, itu harus orang ekstrovert. Orang yang nggak tahu malu lah, ibaratnya orang yang tebal muka. Dan memang senang. Dia dapatkan energi dari ketemu orang, senang ngomong, cerita. Lebih cocok kita tempatkan orang sanguin dan orang koleris. Paham ya, Bapak Ibu sekalian? Jangan sampai, kata kuncinya di sini, jangan sampai mencari atau mendapatkan orang yang tidak tepat di usaha atau di pekerjaan teman-teman sekalian. Maka ada istilah apa? Harus bekerja sesuai dengan passion. Harus berwirausaha sesuai dengan passion. Atau mentor saya mengatakan harus menemukan jati diri dan keberuntungan. Nah, ini penting sekali ya. Jati diri Anda itu apa? Kayak hewan, burung ya hidupnya terbang di angkasa, di udara. Hewan-hewan, anjing, kucing, itu adalah hewan yang berjalan, berlarian di daratan. Sementara ikan adalah hewan laut, dia berenang di laut. Jadi coba Bapak Ibu temukan dulu jati diri dan keberuntungan Bapak Ibu, teman-teman sekalian itu di mana. Kalau sudah temu, biasanya akan lancar. Bapak Ibu kalau yang berwirausaha tidak akan merasakan capek. Kayak saya kalau disuruh kerja sampai 1 hari 18 jam saya sanggup. Tidur hanya 3-4 jam, saya tidak merasa capek. Kenapa? Seperti hari ini nih, saya senang sharing teman-teman sekalian. Ya, ketika saya sharing, mau sharing 2-3 jam, saya tidak merasa capek. Kenapa? Karena saya merasakan dengan berbagi, dengan memberikan manfaat kepada banyak orang, energi saya justru masuk. Nah, ini yang saya maksud sebagai jati diri dan keberuntungan. Teman-teman harus cari jati diri, keberuntungan, atau passion dari teman-teman itu apa. Ada orang yang membaca buku sampai 3-4-5 jam, dia nggak merasa capek. Nah, ada seperti itu. Ada juga yang main games, Pak Indra. Wah, main games tuh. Sampai 5-6 jam, 7 jam, sampai makan aja kelupaan. Tidur juga kelupaan, saking senangnya main games. Nah, nggak apa-apa. Games aja bisa mendatangkan penghasilan. Asal apa? Ditekuni. Sampai Olimpiade terakhir yang kemarin di Tokyo itu ada e-sport ya. Jadi Olimpiade gaming juga diperlombakan teman-teman sekalian. Kata kuncinya adalah bekerjalah atau berwirausahalah sesuai dengan passion, karakter, jati diri, dan keberuntungan teman-teman sekalian. Sehingga ketika teman-teman menghadapi masalah, halangan, dan rintangan, teman-teman akan menganggap itu adalah sebagai tantangan, bukan sebagai batu sandungan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika teman-teman sudah mempunyai mindset yang tepat, kemudian sudah mendapatkan karakter, jati diri, dan keberuntungan, maka teman-teman harus memberikan job description yang terperinci. Ingat, kata kuncinya adalah terperinci. Supaya apa? Tim kerja kita, mereka bisa mengerjakan itu secara detail. Apa itu job description? Job description itu adalah deskripsi atas satu pekerjaan. Meliputi tanggung jawab atas pekerjaannya apa. Contoh, seorang customer sukses, customer service, CS. Maka tugasnya adalah satu, menjawab setiap leads yang masuk ke WhatsApp. Kemudian yang kedua, memfollow up konsumen ketika akan membeli produk atau jasa. Kemudian yang ketiga, yang melakukan transaksi jual beli, mengecek apakah transferannya sudah masuk atau belum, dan seterusnya dan seterusnya. Harus dibikin secara terperinci teman-teman sekalian. Contoh lagi, misalkan bagi teman-teman yang bergerak di bidang human research, HRD. HRD tugasnya apa Pak Indra?
Otomatis HRD pasti berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan sumber daya manusia, mulai dari perekrutan karyawan, kemudian payroll, gajinya bagaimana, kemudian organisasi memberikan pelatihan, memberikan quality control terhadap karyawan-karyawan apakah sudah mengikuti SOP yang sudah ada. Kemudian kalau karyawan melakukan fraud, bagaimana solusinya? Berikan berita acara pemeriksaan 1, SP, SP2, SP3, dan surat cinta yang ketiga, ya sudah harus keluar. Kemudian kalau tugas manajer operasional bagaimana? Ya memastikan operasional toko berjalan dengan baik. Ada quality control yang baik. Kalau finance bagaimana? Ya finance pasti berhubungan dengan keuangan. Dan seterusnya. Intinya apa? Buatlah job deskripsi yang terperinci. Jangan sampai terjadinya misunderstanding. Antar bagian saling tumpang tindih. Kalau saling antar bagiannya tumpang tindih, akibatnya apa teman-teman? Pasti organisasi bisnis itu tidak berjalan dengan baik dan sempurna. Ya, jadi harus secara terperinci, secara detail. Kemudian setelah itu jangan lupa lakukan monitoring dan evaluasi. Misalkan kembali lagi ke CS, apakah tugas utamanya menjawab leads yang masuk? Bapak Ibu harus lakukan. Setiap hari CS wajib melapor. Ada berapa leads yang masuk? Oh, hari ini hari Minggu lebih ramai Pak Indra. Yang masuk adalah 30 leads. Kita evaluasi. Dari 30 itu berapa persen yang melakukan transaksi pembelian? Misalkan dari 30 ternyata 40%-nya closing. Berarti ada 12 orang yang melakukan pembelian. Nah, Bapak Ibu harus melakukan evaluasi. Jangan hanya memberikan deskripsi tugas tetapi tidak dievaluasi. Akibatnya gimana? Satu pekerjaan tanpa evaluasi, karyawan juga tidak menjadi termotivasi dengan baik. Jadi setelah memberikan job deskripsi yang terperinci, jangan lupa melakukan evaluasi. Ini adalah rahasia yang ketiga, teman-teman sekalian. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau di dalam digital marketing? Kita masuk ke bagian digital marketingnya. Saat ini saya juga mengikuti mentoring dari Kang Dewa Eka Prayoga, Dewa Selling ya. Beliau punya 41 perusahaan dan karyawannya ada ratusan orang. Bayang ya, 41 perusahaan punya ratusan karyawan, bagaimana memanagenya untuk digital marketing? Kang Dewa ada 10 bagian. Wah, repot sekali 10 bagian. Ada web development, content creator, kemudian ada CS, ada 10 ya, banyak sekali dan itu sangat detail. Tetapi saya menyesuaikan nih, bagi teman-teman ini kan rata-rata masih konsepnya masih startup awal ya. Awal, kemudian juga masih dalam tahap pengembangan, maka saya sederhanakan teman-teman, supaya teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Cukup 3 saja. Kalau teman-teman baru memulai, Pak Indra saya masih sendiri, nggak apa-apa. Saya juga dulu 13 tahun yang lalu sendiri, masih mulai dari sendiri. Ingat, semuanya berawal dari sendiri. Perjalanan 1000 mil dimulai dari 1 langkah pertama, teman-teman. Sama, begitu kita membangun tim, dimulai dari kita sendiri. Maka ada 3 super tim yang harus teman-teman bangun di dalam dunia digital marketing. Yang pertama adalah content creator. Apa itu Pak Indra? Gampangnya adalah tukang posting. Nah, selama 2 bulan ini kita sudah belajar bagaimana posting di TikTok, posting di Marketplace, di Shopee, posting di YouTube, posting di Google. Nah, ini adalah tim yang pertama, tukang posting. Tukang membuat konten. Ya, kontennya bisa dalam bentuk sosial media, kemudian disebarkan lewat gambar, video, ataupun kata-kata. Copywriting, menulis, itu juga termasuk dalam content creator. Cukup yang pertama ini posting aja, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah tim customer service dan admin. Biasa kita melalui paling banyak di Indonesia adalah aplikasi
WhatsApp. Jadi setelah posting tadi, kita post. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!